Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanum, merupakan mahasiswa aktif semester 1 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelas 1B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia, yang dimana pada materi tersebut terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pengertian paragraf. Yang kedua, ciri-ciri paragraf. Dan yang terakhir, jenis-jenis paragraf. Kita memasuki poin yang pertama, yakni pengertian paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis untuk mengungkapkan suatu ide, gagasan, atau informasi tertentu. Paragraf biasanya dimulai dengan kalimat utama yang berfungsi sebagai ide pokok, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau mengembangkan ide tersebut. Paragraf bukan hanya sekedar kumpulan kalimat, mereka adalah struktur dasar yang menyampaikan ide dan membantu pembaca memahami pesan yang kita sampaikan. Sekarang kita memasuki poin yang kedua, ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, memuat gagasan utama atau ide pokok. Setiap paragraf mengandung satu gagasan utama yang menjadi pusat pembahasan. Gagasan utama ini biasanya terdapat pada kalimat pertama atau terakhir paragraf. Yang kedua, memiliki kalimat-kalimat yang saling terpadu. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mendukung gagasan utama. Kalimat-kalimat ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, terdapat kohesi dan koherensi. Paragraf yang baik memiliki kohesi, yakni keterpaduan antar kalimat, dan koherensi, yakni aliran logis antar gagasan, sehingga paragraf dapat dibaca dengan lancar dan ide utama dapat dipahami dengan jelas. Yang kelima, mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam paragraf, kalimat utama bertugas mengungkapkan ide pokok, sementara kalimat-kalimat penjelas berfungsi untuk menguraikan, mendukung, atau memberi contoh terkait ide pokok tersebut. Yang keenam, bersifat mandiri namun terintegrasi. Setiap paragraf sebaiknya dapat berdiri sendiri dalam menyampaikan gagasan tertentu, namun tetap berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan teks atau tulisan. Yang ketujuh, diberi penanda awal atau indentasi. Dalam penulisan, paragraf biasanya diawali dengan indentasi atau spasi tambahan pada kalimat utama, guna menandakan adanya perubahan paragraf. Sekarang kita memasuki poin yang ketiga, yakni jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Yang kedua, paragraf menurut fungsinya, dan yang ketiga, paragraf menurut teknik pemaparannya. Yang pertama, paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Berdasarkan letak kalimat topiknya, sebuah paragraf dapat dikelompokkan menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat pokoknya berada di awal paragraf. Paragraf ini menyatakan hal-hal yang umum di bagian awal, kemudian hal yang khusus di bagian akhir. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topiknya. Paragraf induktif juga terbagi atas beberapa jenis,
seperti generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Generalisasi adalah pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Analogi adalah penyesuaian paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama, hubungan sebab akibat, yakni pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki hubungan sebab akibat. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat pokoknya berada di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang kedua, paragraf menurut fungsinya. Paragraf menurut fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf jenis ini biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf pengembangan. Paragraf ini berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Yang ketiga, paragraf menurut teknik pemaparannya. Paragraf menurut teknik pemaparannya terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Objek yang digambarkan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf ini biasanya digunakan untuk berpidato. Paragraf efektif. Sebuah paragraf dikategorikan efektif jika paragraf tersebut memenuhi ciri-ciri paragraf yang baik. Berikut ciri-ciri paragraf efektif. Terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Kesimpulan, sebuah paragraf dibangun oleh komponen-komponen dan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, seperti ide pokok, kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf memiliki banyak jenis, seperti berdasarkan letak topiknya, menurut fungsinya, dan menurut teknik pemaparannya. Sekian penyampaian presentasi materi dari saya mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.